No. Halo burung senap, masih di sini. Masih bersama Linglung si beban keluarga. Beban keluarga kali ini mau merekomendasikan ke kalian film series yang wajib kalian tonton hingga biji kalian berkeringat. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ngocok lagi dan mulai pengenceritaan. Di awal film kita tidak usah perkenalan tokoh, karena di episode ke-1 sudah admin perkenalkan tokohnya di sana. Dan tokoh-tokoh yang muncul di episode-episode barunya akan admin perkenalkan. Yang mau tonton video episode 1, lihat di video sebelumnya di channel ini. Di episode ke-7 ini, setelah Sophie mengira kalau pelakunya adalah Simon, dia belajar untuk menerima bahwa Nick memang sudah meninggal dunia dan memulai hidup normal kembali. Terlihat Sophie mengantarkan Ethan dan juga Kai kembali ke sekolah. Sophie memberikan ongkos goceng untuk mereka makan siang, dan dia berpesan, siapapun nanti yang mengejek tak usah dihiraukan. Tiba ketika Ethan memanggil Ross dan mengajak nongkrong sepulang sekolah. Ross menolak ajakan Ethan. Ethan, I meant to call. I can't today. Maybe another time. Tak lama, teman sekolah Ethan yang tengil ini muncul dengan bilang kalau ia bertaruh. Ibunya telah melakukan pengenceritan ke banyak fakultas. Oh, what's wrong? Namun ketika Ethan menghiraukannya, tiba-tiba Kai memberikan bogemnya. Ketika keluarga Brewer ini makan malam, ternyata Pia sudah berbicara dengan Simon Burton. Dia bilang kalau Simon Burton bukanlah yang membunuh si Nick ini, melainkan dia hanya menculik lalu melepaskannya. Ada seseorang yang berpura-pura menjadi Nick hingga memakai fotonya untuk memancing para wanita. What? That he let him go because he realized he had the wrong using his image to catfish women. Tak lama Sophie mengajak Pia berbicara 6 mata. 2 matanya lagi adalah mata admin si beban keluarga. Di sini Sophie memohon agar Pia tidak melibatkan Ethan dan juga Kai, karena ia tidak ingin memberikan harapan palsu kepada anaknya. Di sini nih Pia juga bilang kalau ayah daripada Nick serta Pia tidak mati karena serangan jantung, melainkan bunuh diri. Di sini Sophie merasa ia bukan dari bagian keluarga karena tidak tahu aib keluarga Brewer ini. Scene berpindah ketika Ethan pergi ke tempat kerja Pia. Ethan memberitahukan kalau dia dapat email dari Mandy Harrison yang berisikan dia tidak pernah bertemu dengan Nick Brewer. Berarti di sini hanya 2 wanita yang bertemu dengan Nick Brewer, tetapi mereka berdua berasumsi kalau Emma Beasley tidak bertemu dengan Nick Brewer, dan yang bertemu Emma tak lain tak bukan ialah penipu. Wait, where are we going? Pia dan Ethan pergi ke kantor polisi Oakland. Pia mencoba menjelaskan kepada Rosan Amiri. Ethan bercurhat ria dengan teman online-nya yang bernama Allison. Allison ini adalah teman online Ethan yang belum pernah sama sekali bertemu. Tetapi Rosan Amiri ingin menutup kasus karena ia memiliki kasus baru. I'm a Beasley or not. Ketika Pia mengantarkan Ethan pulang, mereka kegep dengan kehadiran Sophie di pekarangan rumah. Di sini Sophie marah besar karena mengajak Ethan ke kantor polisi. Pia disuruh untuk menjauhi dia serta anak-anaknya. It wasn't some random police officer. Why can't you let? Doesn't prove his innocence. It just proves that he was good at lying. Nick was right about one thing. You need to stay away from me, and stay away from my son. Nancy P. No, it's different for her. She forgets that. Ethan datang ke tempat Allison teman online yang sering ia curhati. Di pekarangan rumah Allison, Ethan mengambil skop berjaga-jaga kalau-kalau Allison ini adalah pembohong. Ketika Ethan mengetuk pintu yang membukakan seorang pria, yaitu ayahnya Allison. Di sini Ethan marah, namun tak lama Allison datang dan menyuruh Ethan masuk.
You're a fucking liar. I'm Allison's father. It's for me. Scene berpindah ketika Pia sedang bertemu dengan Vincent. Pia berasumsi kembali kalau pelaku ini mengetahui semua tentang keluarga Nick Brewer. Dan Vincent mendapatkan informasi seperti Ben Park di episode sebelumnya, kalau Tara Wilson ini ada kaitannya dengan Nick Brewer. Tara Wilson ini adalah salah satu murid Nick Brewer, dan dia seorang sayap terbaik di liga. Ethan berbincang dengan Allison. Di sini mereka sharing tentang bagaimana kehilangan orang tersayangnya tetapi dengan berbeda cara. Dari pihak Allison dia bercerita bagaimana dia kehilangan ibunya yang awalnya sakit hingga meninggalkannya. Dari sini mereka mendapatkan chemistry yang sangat kuat. Ketika memiliki masalah yang hampir sama, hanya saja caranya yang berbeda. Tetapi di sini Allison menyarankan kalau Emma Beasley tidak akan menjawab telepon dari Pia, melainkan dari Ethan karena dia anak tirinya. Mereka video call Emma Beasley. Tetapi di satu sisi Kai sedang menyelesaikan masalahnya ketika dia bogem temannya ketika dia di sekolah. Temannya ini menuntut Kai karena hidungnya patah harus dioperasi. Emma Beasley mengangkat telepon dari Ethan ini. Ethan menanyakan dan memberikan voice suara asli daripada Nick Brewer. Di video call ini Ethan menanyakan apakah Emma Beasley pernah bertemu dengan ayahnya. Namun jawaban Emma dia tidak pernah bertemu. Di sini terlihat sekali kalau Emma terkejut dengan perbedaan suara itu. Berarti ada yang mengaku kalau pria tersebut adalah Nick Brewer. Easy presentation is key. No. Pia bertemu dengan Tara Wilson. Ia mencoba untuk mencari kebenarannya. Di luar dugaan Pia, ternyata Tara Wilson keluar tim bukan gara-gara Nick Brewer ini, melainkan dia ada masalah dengan pemain lain. Dia sempat bertengkar dengan Nick Brewer supaya Tara tidak keluar dari tim. Namun di sini Tara Wilson bilang bukan seharusnya Nick yang memegang plang tulisan di video tersebut, melainkan adalah Matt Aldin. When I saw Nick holding those signs, I thought, Please tell me. Matt Alden. Pia datang ke kampus tempat Nick Brewer bekerja. Pia memeriksa komputer milik Matt Aldin. Di sana terlihat foto Tara Wilson, murid-murid, hingga Nick Brewer. Dari foto itu terlihat bagaimana foto itu diedit hingga ada sosok Nick Brewer di foto tersebut. It's all right, Linda. I'll handle it. Why does he have that? Ethan memberitahukan kejadian di hari itu kalau dia telah berbicara kepada Emma Beasley. Dan Emma Beasley bilang dia tidak pernah bertemu dengan ayahnya hingga dia berbohong. So sorry. MP was right. It was never dead. We have to call police. Tapi di satu sisi Kai adiknya mendengar hingga membuka komputer milik Ethan. Allison mengirim pesan dia menemukan lokasi pelaku yang mengaku-ngaku Nick Brewer itu. Scene berpindah ketika Pia ingin pulang. Matt Aldin sudah menunggu di depan pekarangannya. Heard you were just in my office. Linda told. Okay, how's she? You posted nude pictures of her, Matt. No. Why would you break into my computer, Pia? Di satu sisi Sophie memeriksa kamar anak-anaknya, tetapi Kai tidak ada di kamarnya. Tapi Kai ini kabur lewat jendela. Dan Matt amat sangat kesal ketika Pia memeriksa komputer miliknya. I'll see you around, Pia. Di akhir episode ke-7 ternyata Kai ini mendatangi lokasi pelaku yang mengaku-ngaku sebagai Nick Brewer. Itulah akhir episode ke-7 ya gengs. Sepertinya di episode 8 akan bertambah seru dan pelakunya akan terungkap. Segitu dulu review film oleh Beban Keluarga. See you di next video ya gengs. Bye.